Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani, di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara mengoptimalkan hasil pertanian, khususnya pada musim penghujan. Tanah yang sehat dan kaya nutrisi adalah kunci keberhasilan dalam bertani. Tapi tahukah sahabat bahwa penggunaan pupuk yang tepat juga sangat berpengaruh? Kita akan belajar tips dan trik menanam cabai di lahan dengan kelembapan tinggi, mulai dari cara membuat bedengan, penggunaan pupuk dasar, hingga langkah-langkah untuk mencegah penyakit seperti layu dan antraknosa. Jangan lewatkan, kita akan membahas semua rahasia keberhasilan Pak Parjan dalam menjaga tanah tetap subur dan tanaman tetap sehat. Mari kita simak videonya sampai habis. Tanah menjadi media pijakan tumbuh berdirinya tanaman. Selain itu, tanah juga menjadi tempat hidup mikroorganisme seperti udara bagi pernapasan akar tanaman. Di dalam tanah sebenarnya sudah terdapat berbagai macam unsur hara, baik yang didapatkan tanaman secara alami seperti mineral tanah, udara, air tanah, dan masih banyak lagi. Terkadang perlu bantuan manusia juga melalui pemupukan. Hal ini dilakukan untuk menyediakan unsur tambahan dengan harapan tanaman bisa tumbuh optimal. Tetapi perlu kita ketahui, meski kita sudah memberikan berbagai macam pupuk, belum tentu pupuk tersebut dapat diolah di dalam tanah. Dari kandungan dalam pupuk, hanya beberapa persen saja yang bisa menyatu dengan tanah. Sisanya belum bisa menyatu dengan tanah. Sisa-sisa yang tidak dapat diserap tanah ini yang terkadang bisa menimbulkan masalah. Bahkan, proses homogen pupuk dengan tanah tidak bisa berlangsung cepat. Contohnya saja, penggunaan pupuk kimia. Reaksi kimia dengan unsur organik di dalam tanah ini perlu penyesuaian yang lama. Kerap terjadi dengan mantapnya kita memberikan pupuk kimia berlebih, itu berefek baik nantinya untuk tanaman. Justru kebalikannya, karena semakin banyak pupuk kimia yang kita berikan tidak tepat pada dosisnya, justru semakin banyak juga sisa-sisa unsur yang tidak dapat diserap oleh tanah. Bahayanya bisa menjadi residu yang menimbulkan racun di dalam tanah. Seringkali terjadi pada petani pada umumnya. Tanaman dirasa sudah memberikan pupuk dengan tepat, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Meski tidak sering, tetapi kami kerap menemukan beberapa tanaman yang seolah-olah tidak dapat menyerap unsur yang diberikan. Terutama di musim penghujan seperti sekarang, persentase tanaman terkena baik itu layu, busuk batang, dan antraknosa cukup tinggi. Padahal sudah memberikan pupuk dengan tepat. Tetapi hasilnya tanaman tidak menampakkan reaksi sama sekali. Mengapa begitu? Karena tanah bereaksi setelah dipupuk itu bisa reaksinya menguntungkan dan bisa reaksi yang merugikan. Nah, kebetulan sekali di sini kita akan sama-sama belajar mendapatkan reaksi menguntungkan tersebut bersama dengan Bapak Parjan, salah satu petani yang berlokasi di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Sahabat petani, semua pasti sempat terbesit di dalam hati, rasa takut mencoba menanam cabai di musim hujan, apalagi di lahan yang tingkat kelembapannya tinggi. Jangan khawatir, kita akan bongkar tips dan triknya bersama Pak Parjan di sini. Lahan yang digunakan Pak Parjan ini adalah lahan bekas yang tanpa olah lahan. Di awal, beliau memang sudah merekayasa bedengannya dibuat setinggi mungkin, karena beliau paham betul kondisi di lahan beliau. Memang tekstur tanah di lahan beliau ini lembabnya tinggi, bahkan di musim penghujan terkadang air menggenang bisa sampai setinggi plastik mulsa. Oleh karena itu,
beliau merekayasa bedengan beliau sejak awal setinggi mungkin, sekitar 80-90 cm. Tujuannya melindungi tanaman ke depannya dari kelembapan yang tinggi dan genangan air. Lahan bekas selama 7 tahun selalu beliau tanami cabai dan tanpa olah lahan kembali. Maksudnya, beliau tidak merombak keseluruhan seperti pembuatan bedengan kembali. Sebelumnya, tanaman cabai beliau cabut. Setelah itu, selang beberapa minggu, beliau hanya cukup memberikan kembali pupuk dasaran. Pertama, beliau membuka plastik mulsa, digulung, kemudian menaburkan dolomit sebanyak 20 karung. Langkah kedua, kemudian beliau memberikan campuran pupuk dasar. Campuran pupuk dasar tersebut adalah 100 kg pupuk SP36, 100 kg pupuk NPK Posca, 2 kg Trichoderma Tricho G, 2 kg asam humat Power Soil, dan 2 kg kalsium Kalha. Kelima bahan tersebut beliau campur menjadi satu, kemudian ditaburkan di atas dolomit tepat pada bedengan. Selain itu, beliau menyemprotkan pupuk organik cair Mega Rhizo yang dicampur dengan Power Soil. Takaran dosisnya Mega Rhizo 2 tutup botol dan Power Soil 4 sendok makan. Setelah penyemprotan, baru beliau tutup kembali plastik mulsa. Selang 15 hari, baru beliau melakukan penanaman. Mengapa tidak langsung tanam? Karena beliau melakukan pendiaman, di mana untuk menghomogenkan pupuk dasaran dengan tanah. Kami sering mendapatkan keluhan sahabat petani semua, mengapa tanaman masih dini bisa mati? Jawabannya, besar kemungkinan tanaman masih dini sudah mati karena tidak dilakukan proses pendiaman terlebih dahulu. Setelah pemberian pupuk dasar, jarak hari yang masih dekat inilah yang memungkinkan tanaman mati. Karena tanaman kaget, belum siap beradaptasi di lahan langsung. Perlu diketahui, reaksi pupuk kimia itu bersifat panas, sehingga menimbulkan uap. Nah, uap inilah yang naik sehingga membuat reaksi pada tanaman terbakar. Akar tidak kuat menerima uap tersebut, kemudian akar mati dan membuat tanaman layu. Maka dari itu, proses pendiaman sebaiknya dilakukan. Ciri lahan yang sudah siap ditanam itu dimulai tumbuh rumput di area sekitar lahan. Rumput saja sudah mulai bisa tumbuh, apalagi tanaman. Saat akan proses penanaman, sebelumnya beliau memberikan kembali oplosan Power Soil dan Kalha. Kedua lahan ini dicampur menjadi satu, Power Soil 4 kg dan Kalha 4 kg. Setelah kedua bahan ini dicampur, beliau taburkan cukup 1 jimpit tangan saja, ditabur tepat di lubang tanam. Setelah menaburkan semua, baru beliau langsung menanam. Di sini kami melihat Pak Parjan cukup royal dalam pembagian pupuk dasaran, terutama unsur pembenah tanah, kalsium, dan agensi hayati. Kombinasi ketiga unsur ini memang bagus untuk tanah. Perpaduan asam humat dengan agensi hayati ini membuat tanah menjadi tempat tumbuh yang baik untuk tanaman. Mikroba baik di dalam tanah menjadi tumbuh dengan pesat, sehingga bisa menjadi bahan makanan untuk tanaman. Selain itu, sebagai pengimbang penggunaan pupuk kimia, mengingat lahan beliau tingkat lembabnya tinggi, oleh karena itu beliau royal memberikan unsur kalsium. Semakin tinggi tingkat kelembapan, semakin tinggi juga potensi pertumbuhan jamur. Tumbuhnya jamur inilah yang membuat tanaman terkena layu, busuk batang, dan antraknosa. Unsur kalsium berguna untuk memperkuat jaringan tanaman. Pondasi awal nutrisi di dalam tanah tercukupi. Di samping itu, dikuatkan jaringan tanamannya. Langkah yang sangat tepat menurut kami. Total populasi tanaman sekitar 3.000 tanaman dan jarak tanam yang digunakan sekitar 50 cm x 50 cm. Beliau pun juga melakukan sistem perempelan pada tunas anakan bagian bawah di umur 30 hari dan dirempel habis daun bawah cabang Y di umur 50 hari. Pola tanam seperti yang dilakukan Pak Parjan ini memang tepat di musim penghujan.
jarak tanam yang terlalu dekat dan tidak melakukan perempelan, besar kemungkinan meningkatkan kelembapan di area permukaan tanaman. Dengan pola tanam seperti beliau, nantinya tanaman akan mudah dalam mendapatkan cahaya matahari dan juga sirkulasi udara yang lebih lancar. Saat ini, beliau sudah melakukan pemetikan sebanyak 6 kali. Tonase di petikan kelima, beliau sudah mendapat 154,5 kg. Sampai mau di petikan ke-6 ini pun, produktivitas tanamannya masih tinggi. Kondisi tanaman yang masih sehat terlihat dari warna daunnya masih hijau segar, tidak ada bercak daun. Buah lebat, tidak ada yang terkena antraknosa. Memang terbukti, pengaplikasian unsur yang tepat ini membuat tanaman sejauh ini masih sehat minim layu, busuk batang, dan antraknosa. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan, pencegah layu, busuk batang, dan antraknosa bisa kita cegah dari awal, mulai dari hal yang kesannya sederhana, yaitu dengan olah lahan. Menguatkan pondasi di awal akan menopang tanaman tumbuh dengan sehat, sehingga persentase terkena penyakit minim. Sejatinya, tanaman itu lebih membutuhkan nutrisi, ibarat kata seperti manusia. Kita sebagai manusia, dalam menjaga kesehatan, cukup mengkonsumsi makanan yang menyehatkan, seperti 4 sehat, 5 sempurna. Bila kita tidak menjaga hal itu, ujung-ujungnya kita akan jatuh sakit. Selama kita sakit, yang kita butuhkan adalah obat. Nah, daripada kita sakit terus ke apotek membeli obat, lebih baik kita menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan yang menyehatkan dan atur pola hidup. Menjaga akan lebih baik daripada mengobati. Terima kasih sudah menonton sahabat petani. Semoga tips dari Pak Parjan tentang cara menanam cabai di musim penghujan ini bisa bermanfaat dan membantu sahabat semua dalam menjaga lahan dan tanaman tetap sehat. Ingat, menjaga kesuburan tanah dan memperhatikan penggunaan pupuk yang tepat adalah kunci utama untuk hasil panen yang melimpah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat seputar pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.